Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabid Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dr. AS, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penggelapan pajak makan minum tahun 2017 senilai 15 juta. Selain itu, pejabat ini juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel basah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Atas dugaan itu, LSM Koalisi Masyarakat Bersatu yang sebelumnya telah berencana akan melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Garut dan MP3D terkait kode etik. Walaupun oknum pejabat ini telah mengembalikan uang pajak tersebut kepada pihak Bapenda atau ke negara, namun tidak bisa menghilangkan proses hukumnya. Oknum pejabat ini tetap harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, ujar Koordinator KMB Abu Musa Hanif Putakin. Abu Musa berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oknum pejabat Dinkes atas nama Dr. AS ini telah mencoreng nama kesatuan ASN serta pemerintah Kabupaten Garut. Untuk itu, seyogyanya pejabat ini patut mendapatkan sanksi yang tegas. Ironis sekali, pejabat yang memiliki latar pendidikan hebat masih mau menggelapkan anggaran yang kecil disertai dugaan pemalsuan cap Bapenda. Bukan tidak mungkin, dia pun bisa melakukan pelanggaran yang lain, kata Abu Musa. Menurut Abu Musa, pasal penggelapan yang diatur dalam pasal 374 menyebutkan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang Pak, kita ingin melakukan konfirmasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat Dinkes. Salah satunya adalah dugaan penggelapan pajak dan kemudian dugaan pemalsuan cap basah Bapenda. Bisa diterangkan seperti apa, Pak? Jadi ini diawali dari pemeriksaan BPKRI pada saat melakukan pemeriksaan di Kabupaten Garut. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan di Dinas Kesehatan itu termasuk di dalamnya memeriksa pajak Mamin. Nah, di sana diketemukan angka berapa yang seharusnya disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah. Nah, setelah dilakukan konfirmasi kepada kami, itu terdapat perbedaan angka. Itu sekitar 15 juta kalau tidak salah. Nah, bahasa kami bukan penggelapan ya, bukan penggelapan, tapi memang itu belum disetorkan saat itu, saat pemeriksaan itu belum disetorkan. Dan setelah itu langsung disetorkan kepada kami oleh bendahara dari Dinas Kesehatan. Adapun misalnya terkait yang disebutkan ada oknum, saya pun kurang memahami apakah oknum tersebut yang dikatakan oknum adalah atasan langsung bendahara atau tidak. Itu dilakukan pembinaan internal oleh kepala dinas. Mungkin kalau misalnya atasan langsung dari bendahara, tentu saja seperti sebagaimana ketentuan, kalau anak buahnya misalnya melakukan kesalahan atau kelalaian, ya atasannya juga tentu saja mendapat teguran dari atasannya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau mengenai kesalahan, kami tidak ada pernyataan dari kami begitu. Ya. Mungkin itu masalah di internal, mungkin ya. Kalau dari kami, sesuai dengan ketentuan saja bahwa pajaknya harus segera disetorkan kepada kami, dan itu mereka sudah menyetorkan. Selesai kalau bagi kami, gitu ya. Adapun pembinaan internal itu urusan atasan langsung. Gitu. Kalau seandainya di internal memang terjadi seperti itu, Pak, kira-kira yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran apa, Pak? Kalau masalah internal saya kurang bisa masuk ya, atau tidak bisa masuk karena itu atasan langsungnya bisa aja memberikan peneguran atau apa. Yang jelas kaitannya dengan kami bahwa pajaknya belum disetorkan pada saat pemeriksaan, dan setelah dipenuhi disetorkan dengan kami sudah selesai. Artinya memang sudah tidak ada masalah lagi kalau pajak sudah dibayar. Sudah selesai. Kalau berkaitan dengan cap basah itu, Pak? Adapun mengenai cap basah itu kan pada saat dilaporkan kepada PPK itu kan ada bukti setoran ya, bukti setoran dilaporkan seolah-olah sudah disetor kepada kami, ya, ada bukti-buktinya. Kan itu bisa aja belangko saja baru ditulis gitu ya, seolah-olah sudah disetorkan, padahal ke kami belum. Nah, itu akhirnya oleh kami ditagihkan dan dibayarkan. Artinya dugaan pemalsuan cap basah ini belum jelas juga. Mengenai cap basah itu memang ada stempel yang terdapat di bukti setoran pajak, padahal kesininya belum setor. Sudah dicap misalnya belum disetorkan, kan di store itu bisa melalui ATM, melalui mana, nanti divalidasi ke sini. Nah, ini tidak disetorkan ya. Tidak disetorkan. Nah, itu
langsung distorkan ke situ. Berarti dugaannya memang kuat ya, bahwa itu memang ada pemalsuan cap dibuat oleh mereka atau seperti apa nih Pak? Kalau pemalsuan saya kira bisa saja terjadi. Oke, Pak, harapannya nih Pak dengan kasus ini agar lebih baik ke depan, apa yang harus dilakukan Pak? Agar lebih baik memang tidak ada pilihan lain. Kalau misalnya pajak itu harus distorkan tepat jumlah dan tepat waktu. Itu saja. Jangan sampai ditunda-tunda seperti yang terjadi sekarang. Harusnya sudah distorkan, ternyata ini tidak distorkan. Walaupun misalnya masih dalam tahun anggaran sekarang, nanti aja Desember distorkan.